sekali lagi semua, Shalom. On behalf of Pak Yongki yang sedang melayani di Philadelphia, saya mengucapkan selamat pagi atau selamat sore, selamat malam buat yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa baik. Saya percaya kita semua bangga punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, dan saya percaya Tuhan juga pada pagi hari ini, pada saat ini juga bangga pada kita karena kita setia di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, terima kasih buat kesempatan pada saat ini untuk boleh saya sharing firman Tuhan. Nah, seperti kita tahu bahwa tema gereja kita untuk bulan Juli, sepanjang bulan Juli adalah Be Resilient atau Jadilah Tangguh. Dan kita sudah memasuki bulan terakhir bulan Juli, jadi saya mau tutup tema khotbah bulan ini dengan judul Menjadi Tangguh Seperti Burung Raja Wali. Nah, tapi sebelumnya mari kita baca, saudara, ayat utama kita untuk bulan Juli ini yang ada di Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 berkata, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Amin. Jadi saudara, sepanjang bulan ini kita udah diajar banyak soal bagaimana kita harus menjadi tangguh sebagai anak-anak Tuhan. Tangguh dalam apa, saudara? Of course, tangguh dalam menghadapi masalah apapun, pencobaan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan, maka kita sering melihat bahwa Tuhan itu sering memakai analogi atau contoh dari certain animal, binatang-binatang. Yang udah pasti, kita itu kan diumpamakan sebagai domba yang selalu butuh bimbingan dan tuntunan gembala, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Contoh yang lain, kita juga suka baca di Amsal bahwa kita harus contoh semut yang walaupun nggak ada pemimpin, mereka rajin, mereka nggak malas, mereka mengumpulkan makanannya di musim dingin, di musim panas untuk persediaan di musim dingin. Nah, hari ini waktu saya bertanya kepada Tuhan apa yang harus saya sharingkan untuk menjadi tangguh sebagai penutup di bulan ini, maka Tuhan ingatkan bahwa kita juga diumpamakan sebagai burung Raja Wali, saudara. Di Animal Kingdom kita tahu bahwa lion atau singa itu adalah raja hutan, ya kan? Tuhan Yesus sendiri dilambangkan sebagai singa dari Yehuda. Tapi kalau di udara, maka yang jadi yang paling unggul itu adalah burung Raja Wali, saudara. Karena nggak ada burung lain yang seperti burung Raja Wali ini, saudara. Makanya Tuhan juga melambangkan dirinya juga sebagai burung Raja Wali. Nah, itu kita bisa baca ayatnya yang ada di Keluaran 19 ayat 4. Ini adalah di mana Tuhan Yesus itu Tuhan Allah sedang membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Keluaran 19 ayat 4 berkata, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku." Nah, saudara, jadi Tuhan Yesus sendiri juga melambangkan bahwa dia adalah burung Raja Wali. Nah, Raja Wali ini banyak sekali top feature-nya, ya. Bahkan kita tahu di US sendiri Raja Wali itu dijadikan national emblem, ya kan? Yang melambangkan kekuatan, yang melambangkan freedom, dan belum lagi lagu-lagu rohani juga banyak sekali menggunakan Raja Wali ini. Jadi banyak sekali, saudara. Tapi saya akan bahas beberapa aja, di mana kita mau sama-sama belajar. Semoga bukan cuma teori, tapi biar bisa masuk ke dalam hati pikiran kita, dan kita bisa menjadi tangguh seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita harus tahu bahwa kita semua itu dilatih Tuhan. Dengan kasih-Nya, Tuhan itu kadang melatih kita itu dengan cara yang kita tidak mengerti, saudara. Tuhan itu latih kita kadang seperti kelihatannya kejam, seperti kelihatannya tega, tapi sebenarnya Tuhan itu sedang menyiapkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang resilient seperti burung Raja Wali. Nah, mari kita baca firman Tuhan yang ada di Ulangan 32 ayat 11 sampai 12. Ulangan 32 ayat 11. "Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya." Ayat 12.
Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Nah, saudara, kalau kita belajar baca ayat ini, pertama digambarkan ada seorang induk Raja Wali yang menggoncang bangkitkan sarang di mana anak-anaknya itu berada, saudara. Nah, saudara perlu mengetahui bahwa Raja Wali itu membangun sarang itu bukan di pohon, bukan di pohon yang paling tinggi, saudara. Bukan di puncak pohon-pohon yang tinggi, enggak, saudara. Mereka itu membangun sarangnya di atas puncak gunung yang tinggi, yang sangat sulit untuk didaki, bahkan hampir mustahil untuk ditemui. Itu kita baca di Ayub 39 ayat 30 sampai 32. Ayub 39 ayat 30 sampai 32 berkata, atas perintah Mukah Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu, dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamati, anak-anaknya menghirup darah, dan di mana ada yang tewas, disitulah dia, saudara. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa Raja Wali itu membangun sarangnya itu di tempat yang maha tinggi, saudara ya, di tempat yang sulit untuk dicapai. Nah, sekarang bayi-bayi Raja Wali ini kan baru lahir di tempat ketinggian puncak-puncak gunung yang tinggi itu, saudara, yang sulit dijangkau, tepinya semuanya tebing-tebing jurang yang sangat tajam dan berbahaya, saudara ya. Nah, karena sarangnya itu sangat sulit dijangkau, maka bayi-bayi Raja Wali ini mendapat makanannya itu dari induknya, saudara. Yang terbang, jadi induknya itu setiap hari, berapa kali sehari mungkin saudara terbang, cari makanan, lalu membawa makanan dengan paruhnya, kemudian terbang ke sarang, dan menyuapi makanan itu kepada anak-anaknya, saudara. Jadi anak-anak Raja Wali ini enak banget hidupnya, saudara. Nggak usah susah cari, nggak usah susah payah cari makanan, cuman tidur di sarangnya, dan induknya dengan setia datang setiap hari, membawa makanan, membawa air, apapun yang mereka butuhkan, saudara. Nah, setiap hari, jadi Raja Wali ini cuman ya taunya makan, taunya cuman tidur, taunya cuman cuap-cuap-cuap gitulah ya. Saya nggak tahu cuap-cuap, cuman itu kayak bahasa burung lah, saudara ya. Dan mereka cuman relax-relax aja, saudara. Lalu tibalah hari ini, saudara. Harinya tiba, tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada peringatan, induknya datang. Tapi kali ini nggak seperti biasanya, induknya datang dengan tidak membawa makanan, tapi yang dia kerjakan adalah mulai menjungkir balikan sarang anak-anaknya, saudara. Nah, saudara, buat kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, Tuhan kadang menghancurkan dalam tanda kutip sarang kita. Artinya Tuhan mulai mengobrak-abrikan rasa nyaman kita yang selama ini kita rasakan. Tuhan mulai mengobrak-abrik pegangan kita yang selama ini kita pikir itu adalah keamanan kita, saudara. Begitu saja yang tadinya hidup kita nyaman, yang tadinya oke-oke, berjalan lancar, tabungan banyak, saudara mungkin ya. Tiba-tiba saudara seperti roller coaster, saudara dijungkir balikan. Tiba-tiba kepala kita di bawah, kaki kita di atas, dan kita menjerit-jerit, hati kita jadi galau, kita deg-degan, kita kecewa, kita nggak bisa tidur, dan kita bertanya, what's going on? Apa yang terjadi, ya kan? Tetapi firman Tuhan, tell us what's going on. Karena bagi Tuhan, saudara, hidup nyaman terus itu nggak baik buat karakter anak-anak Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya punya karakter yang kuat, karakter yang tangguh, yaitu karakter yang resilient, seperti yang sudah kita bahas selama bulan Juli ini. Jadi, saudara, waktu kita pertama kenal Tuhan, samalah dengan bayi Raja Wali ini, saudara, ya kan? Semuanya baik-baik. Ikut Tuhan, kita mulai roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kita mulai belajar melayani bersama dengan teman-teman, tidak ada gesekan di dalam pelayanan, semuanya oke, kita berdoa, kita mengalami pertolongan mujizat Tuhan, kita kemudian haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita rajin berdoa, dan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, istilahnya seperti yang sering kita dengar, cinta mula-mula kepada Tuhan itu bersemi, saudara. Nah, setelah beberapa waktu berjalan, Tuhan bilang, sekarang tiba waktunya untuk anak-anak Tuhan bertumbuh lebih lagi. Sudah waktunya anak-anaknya jadi Raja Wali yang sebenarnya bukan anak-anak lagi. Karena anak-anak Raja Wali itu belum menjadi Raja Wali yang sesungguhnya. Firman Tuhan bilang, induk Raja Wali datang,
mulai menghancurkan sarang anak-anaknya. Ini yang pertama dia lakukan, saudara. Dia mulai menghancurkan sarang anak-anaknya, mulai menghancurkan rasa nyaman anak-anaknya, saudara. Dan karena dihancurkan, yang tentu anak-anaknya itu mulai berjatuhan, saudara. Dari tebing yang curam itu mulai berjatuhan. Lalu apa yang dilakukan berikutnya? Firman Tuhan menjelaskan, yang dilakukan berikutnya oleh induk Raja Wali ini, dia itu mengepakkan sayapnya, saudara, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayap-sayap yang besar itu, saudara. Jadi apa yang induk Raja Wali ini sedang lakukan? Induk Raja Wali ini sedang menunjukkan betapa powernya dia, saudara, betapa dia itu kemampuannya dia, betapa dia itu kuatnya dia, saudara. Jadi kalau dulu pertama Tuhan tunjukkan kuasa kasih kita itu dengan memberikan kita kenyamanan, seperti anak-anak Raja Wali yang setiap hari dimanjakan, dibawain makanan, semua terasa enak, semua terasa nyaman, dan tiba-tiba suatu hari Tuhan datang, dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang terjadi yang membuat kenyamanan kita hilang, yang apa yang kita punya hilang. Nah, pada saat kita bingung, pada saat kita takut, nggak tahu apa yang akan kita lakukan, Tuhan mulai menunjukkan kuasanya. Tuhan mulai menunjukkan power-nya, saudara. Seperti induk Raja Wali ini, saudara, dia melayang-layang, mengembangkan sayapnya, menampung seekor demi seekor, dan mendukungnya di atas kepak sayapnya. Jadi pertama, sarang dihancurkan, tapi kemudian dia mendukung anaknya satu persatu di atas kepak sayapnya. Seperti induk Raja Wali ini mau menunjukkan, nih lihat, aku punya sayap, kalian juga punya sayap. Aku punya kekuatan, punya power, kalian juga punya power. Jadi saudara, pada saat kita menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, maka firman Tuhan menjelaskan ada kuasa Roh Kudus dicurahkan pada kita, tapi kita nggak akan bisa melihat kuasa itu dalam hidup kita, saudara, kalau kita itu hidupnya nyaman-nyaman terus, kalau kita itu hidupnya enak-enak terus, dan dimanjain terus oleh Tuhan. Seperti anak-anak Raja Wali ini, dipaksa induknya untuk bisa menggunakan sayap mereka, saudara. Jadi pada saat sarangnya dihancurkan, mulai terjun bebas, saudara, anak-anak Raja Wali ini jatuh dari ketinggian dan mereka berpikir, wah pasti mati deh aku, pasti mati deh aku. Tetapi sebelum mereka mencapai ke dasar, saudara, ditangkap oleh sayap yang kuat, sayap induknya itu, saudara, dan dibawa terbang lagi, saudara. Jadi diselamatkan, saudara. Kemudian tadi kita baca firman Tuhan, demikianlah Tuhan sendiri menuntun saya dan saudara. Dan proses ini berlangsung berkali-kali, enggak sekali aja, saudara. Setelah dijatuhkan, ditangkap, diangkat, dijatuhkan lagi, ditangkat lagi, dijatuhkan lagi, diangkat lagi, sampai anak-anak Raja Wali ini benar-benar bisa menggunakan sayapnya, saudara. Tuhan mau kita jadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Dan suatu hari dikatakan di Yakobus tadi, kalau kita tangguh, saudara, kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada kita semua. Tetapi dalam prosesnya, saudara, dalam proses kita seperti anak Raja Wali dijatuhkan, diangkat, dijatuhkan lagi, diangkat lagi, kita juga mulai belajar menggunakan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Anak-anak Raja Wali ini mulai belajar menggunakan sayap-sayapnya. Dan mereka mulai mengerti, ternyata kita juga punya sayap. Ternyata kita juga punya kekuatan. Nah, saudara, demikian juga dengan kita. Setiap tantangan, hal yang nggak mudah, sebetulnya adalah kesempatan kita untuk bertumbuh, tumbuh dalam iman, saudara. Tumbuh kenal Tuhan lebih dalam lagi, dan manusia rohani kita tumbuh terus menjadi dewasa. Yesaya 40, ayat 29-31. Ini adalah ayat yang salah satu ayat yang paling favorit dalam hidup saya juga, saudara. Yesaya 40:28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 30, orang-orang muda menjadi lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, kalau saudara bisa baca bersama-sama dengan saya, kita katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, saudara, ayat ini udah jelas banget, kita diumpamakan juga sebagai Raja Wali. Kenapa, saudara?
Nah, salah satu kekuatan, strength feature dari Raja Wali itu matanya. Yang pertama kita baca mata Raja Wali, saudara. Raja Wali ini punya kemampuan melihat yang luar biasa, saudara. Jauh lebih superior daripada semua binatang yang lain, bahkan jauh lebih superior, lebih kuat daripada mata kita, saudara. Yaitu kita itu udah, padahal kita ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dan canggih, saudara. Tetapi mata Raja Wali itu jauh lebih canggih daripada kita, saudara. Dia itu penglihatan dia itu jelas, tajam, cemerlang banget. Windows 2020, saudara. Tadi kita baca di Ayub, dari sana ia mengintai mencari mangsa, ya kan? Dari jauh matanya mengamati. Saudara, tema kita bulan ini adalah, tahun ini adalah Future Foresight. Future Foresight artinya saya percaya Tuhan itu akan memampukan kita untuk bisa melihat rencana besar yang Tuhan janjikan buat kita, saudara. Tuhan mau kita adjust penglihatan kita, visi kita. Kita harus punya visi besar, disesuaikan dengan visi yang mau Tuhan kasih kepada kita masing-masing, pribadi masing-masing, yang kita semua di sini, saudara, ya kan? Karena firman Tuhan di Amsal 29 ayat 18 berkata, bila tidak ada visi, kacaulah bangsa. Bila tidak ada wahyu atau visi, biarlah rakyat. Kita juga, saudara, bilang nggak ada visi, maka kita itu seperti nggak ada power, nggak bisa seperti berjalan di tempat, saudara. Oleh karena itu, saya percaya untuk future foresight, Tuhan mau kasih kita kemampuan supernatural di dalam kita melihat visi Tuhan, visi jauhnya Tuhan, dan kita sesuaikan dan kita bergerak sesuai dengan apa tuntunan Tuhan, saudara. Tapi untuk itu kita perlu punya kekuatan, saudara, ya kan? Karena kalau kita nggak bisa melihat masa depan yang Tuhan tunjukkan, maka kita itu akan seperti orang-orang yang cuma berjalan di tempat, yang cuma berulang-ulang, hari-hari demi hari-hari berulang-ulang, dan waktu itu seperti terbuang percuma. Hari Kamis kemarin, iya ya, kalau nggak salah Kamis kemarin, iya betul. Kita diajar tentang waktu, saudara, itu memberkati banget. Jadi waktu itu juga adalah suatu yang nggak bisa kita source, yang nggak bisa kita buang-buang begitu saja, saudara. Nah, tapi saya mau teruskan ya soal mata Raja Wali ini, saudara. Mata Raja Wali ini itu begitu kompleks ya, sehingga itu dikatakan firman Tuhan, dia itu bisa melihat mangsanya dari jarak yang sangat jauh. Dan kalau saudara Google, saudara pelajari mata Raja Wali ini, dia itu bisa melihat dari jarak 2 mile, saudara. Dia bisa lihat mangsanya itu dari jarak 2 mile, bayangin, saudara. Dari 2 mile, dan mangsa dia itu bukan, Raja Wali itu bukan kayak binatang yang besar kayak gajah gitu, enggak, saudara. Mangsa itu binatang-binatang kecil seperti kelinci, ya, atau enggak seperti ikan-ikan di air, saudara. Itu mangsa yang kecil, saudara, dari 2 mile itu bisa kelihatan. Bahkan pada saat mangsanya bersembunyi seperti kamuflat, saudara, mata Raja Wali ini nggak bisa dibohongi, saudara. Mereka bisa lihat. Mereka juga nggak silau dengan pantulan air, karena kalau mereka mau mencari ikan, mereka terbang dari jauh, saudara, udah kelihatan dari 2 mile. Mereka terbang menukik cepat sekali, saudara, dan pantulan cahaya di air itu enggak mempengaruhi mata mereka. Coba, saya suka pikir, saya waktu belajar ini, waduh, hebat banget ya kalau saya punya mata se-powerful Raja Wali, saudara. Saya ini kan udah mulai pakai kacamata kalau baca, saudara. Kadang-kadang kalau ke restoran lupa bawa kacamata, nggak bisa baca deket aja, saudara. Saya mesti foto pakai handphone saya, mesti di blow up untuk lihat menu, saudara. Nah, ini bayangin, saudara, mata Raja Wali. This is not the case for the eagle eye, saudara. Pada saat mereka udah, dan hebatnya, saudara, pada saat mereka udah fokus pada targetnya itu, dia itu bisa lock targetnya. Mau kabur kemanapun, si kelinci itu misalnya targetnya adalah kelinci, dia mau kabur kemanapun, mau lari kemanapun, atau ikan mau berenang kemanapun, dia bisa lock dan tracking. Ada autofocus, saudara. Kalau kamera canggih sekarang udah ada autofocus, itu elang diciptain Tuhan udah seperti itu, saudara. Dia itu benar-benar bisa lock and tracking, dia bisa terbang dengan kecepatan 205 miles per hour. Ini is very fast, terbangnya cepat sekali. Dan dia juga sangat kuat, cakarnya dia bisa bawa terbang mangsanya yang beratnya jauh melebihi dia. Jadi Raja Wali ini benar-benar powerful, saudara. Kenapa mata Raja Wali ini? Karena Tuhan juga memberikan bulu mata yang bisa melindungi mata mereka, saudara. Jadi pada saat terbang menukik dengan cepat, mata mereka itu terlindung, nggak merem, saudara, ya kan? Mata mereka itu terlindung dari angin yang kencang, terlindung dari partikel-partikel debu, terlindung dari hal-hal kecil yang bisa masuk ke mata mereka, saudara. Ingat, pada saat sedang bicara feature ini adalah simbol buat kita, saudara. Simbol buat kita,
karena kita juga diumpamakan Raja Wali. Dan kalau kita menanti-nantikan orang Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, dibilang kita ini juga adalah diumpamakan menjadi seperti Raja Wali. Nah, buat sedikit mengingatkan bahwa kita ini emang benar manusia jasmani, tapi ingat juga bahwa kita itu adalah manusia rohani. Dan yang kita bahas di sini, kita itu harus punya mata rohani yang secara kalau mata jasmani ya, mata jasmani kita itu kan melihat kenyataan ya kan di depan mata kita sehari-hari. Tapi jangan lupa kita juga punya mata rohani di mana kita melihat dengan iman, Saudara. Nah, mata rohani inilah yang seperti Raja Wali yang Tuhan terus latih buat kita supaya juga kita punya kemampuan melihat seperti burung Raja Wali ini, Saudara. Kenapa, Saudara? 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, ya kan? Badan kita, Saudara, umur kita nggak bisa bohongi, semakin hari semakin merosot. Tapi dikatakan manusia batiniah atau manusia rohani diperbaharui dari hari ke hari. Sebab kami tidak memperhatikan hal-hal yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, yang kelihatan hanya tahan sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal sampai selama-lamanya. Jadi saudara, di sini kita lihat kita punya manusia rohani dan manusia jasmani. Manusia jasmani kita semakin menurun, tetapi manusia rohani kita dibarui Tuhan terus-menerus, supaya mata rohani kita memperhatikan hal-hal yang nggak kelihatan, saudara. Karena dikatakan mata jasmani kita melihat yang kelihatan itu sementara, sedangkan mata rohani kita itu melihat yang kekal sampai selama-lamanya, saudara. Dengan kata lain, apa sih yang kelihatan di depan mata rohani jasmani kita? Kita lihat kesulitan, kita lihat tantangan, kita lihat sakit penyakit, kita lihat tabungan yang makin kecil, ada yang terancam bangkrut, ada yang terancam PHK, hubungan teman yang lagi kacau, hubungan keluarga juga ada gangguan. Tapi ingat, dikatakan firman Tuhan, semua ini hanya sementara. Pasti akan berlalu dan pasti bisa diatasi kalau kita seperti Raja Wali, saudara. Kalau mau tangguh, latih terus mata rohani kita sudah biar bisa melihat visi luar biasa yang Tuhan kasih. Harus fokus seperti burung Raja Wali ini, fokus, jangan gagal fokus, saudara. Karena gagal fokus ya itu, kadang-kadang kita didistract dengan apa yang kita lihat sehari-hari di depan kita, saudara. Tapi ingat, kesulitan, tantangan melatih kita menggunakan mata rohani kita, mata iman kita yang Tuhan bilang diperbaharui dari hari ke hari. Nah, ingat ya, jadi yang kita lihat itu sementara pasti berubah. Tapi terus kita fokus pada visi yang diberikan Tuhan buat kita. Fokus pada Tuhan Yesus Kristus, fokus terus pada panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Nah, fokusnya gimana, saudara ya? Kita mesti fokus baca, renungkan, memorize firman Tuhan yang kadang-kadang bicara langsung ke dalam hati kita, perkatakan itu dalam hidup kita, saudara. Ibu Yongki pernah mengajar waktu saya sakit, Ibu Yongki bilang, Heri, di depan kaca setiap pagi bilang, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Saudara, demikian juga saudara, kita baca firman Tuhan, renungkan, memorize, perkatakan. Kita katakan, saya adalah diberkati, nggak ada yang bisa melawan, karena Tuhan ada di pihak saya. Saya bebas dari ikatan, saya bebas dari sakit penyakit. Apa yang dicuri iblis dalam kehidupan saya, firman Tuhan akan dikembalikan 7 kali lipat. Saudara, lihat diri kita seperti apa yang firman Tuhan katakan, seperti apa yang visi Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Amin. Lalu yang kedua, saudara, kekuatan Raja Wali ada di sayapnya yang memampukan dia terbang tinggi di atas badai. Bahasa Inggrisnya dikatakan soar. Soar itu kayak glide, kayak surfing, saudara, ya kan? Nah, saudara tahu yang suka main selancar angin di laut, ya kan, surfer. Nah, mereka itu kalau mau benar-benar asik mainnya, saudara, mereka itu nggak mau kalau cuma anginnya kecil, saudara. Mereka itu tunggu sampai anginnya besar. Mereka juga nggak mau main di pantai yang ombaknya kecil. Mereka cari pantai yang ombaknya besar, saudara. Nah, waktu ada angin kencang, mereka berlari-lari ke pantai. Kemudian mereka main di atas ombak-ombak laut itu, surf the wave, saudara, ya kan? Mereka asik banget mainnya, saudara. Mereka seperti riding the wave. Nah, itu kalau di darat. Dan Raja Wali juga sama, saudara. Ada badai, mereka surf the storm. Mereka menunggangi badai, saudara. Raja Wali itu dilengkapi kekuatan sayapnya, kemampuan terbang tinggi.
udah tinggi, lebih tinggi lagi, dan jauh lebih tinggi lagi, sampai badai yang maksimum itu, saudara, dia bisa melebihi juga badai itu, saudara. Nah, saudara, saya pernah naik kapal, dan di tengah perjalanan waktu di plane itu, saudara, pilotnya bilang, wah, kita mesti mendaki sedikit ke atas karena ada badai. Dan saya lihat, karena saya duduk di window seat, saya lihat, wah, beneran, saudara, ternyata di atas itu clear, tapi di bawah awannya gelap banget. Berarti emang lagi hujan deras yang turun ke bumi, saudara. Ya kan? Nah, kembali Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak jadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara, kalau kita mau tangguh, kuncinya adalah menanti-nantikan Tuhan. Nah, ini menanti aja udah, zaman sekarang, hari-hari ini adalah sesuatu yang berat karena semuanya udah serba cepat. Tetapi ini menanti-nantikan, ya kan? Menanti-nantikan. Jadi kita itu ya, it's a job, suatu pekerjaan yang harus kita lakukan juga, menanti-nantikan Tuhan. Tetapi akibatnya apa, saudara? Tuhan akan memberikan kekuatan supranatural. Tuhan akan memberikan kekuatan ilahi untuk mengatasi masalah-masalah kita, saudara. Karena kalau kita atasi masalah, tantangan kita dengan kekuatan manusia kita, dengan kekuatan natural kita, dengan pikiran natural kita, dengan kepintaran natural kita, dengan pandangan mata natural kita, itu nggak akan cukup, saudara. Jadi pendidikan tinggi, koneksi, knowledge, without God power is useless. Semuanya tidak berguna tanpa ada kekuatan ilahi dari Tuhan. Hari ini ambil keputusan, saudara, deeper in the words, kita mau belajar firman lebih dalam lagi, kenal Tuhan lebih dalam lagi, menanti-nantikan Tuhan, ya kan? Nah, ini dialah, menanti-nantikan Tuhan ini adalah suatu topik yang mesti dibahas terpisah, saudara. Karena banyak daripada kita mau 5 menit menunggu Tuhan aja udah nggak bisa, saudara. Pikiran kita udah melayang-layang, udah diserang, kita mau ini, kita mau itu, ya kan? Apalagi ya seperti saya bilang, semua hari-hari ini dibikin serba cepat. Jadi menanti-nanti Tuhan itu adalah suatu kayak yang harus kita lakukan juga, saudara. Orang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Nah, inilah hidup yang Tuhan mau, saudara. Tapi nggak bisa disangkal, di dalam real life kehidupan kita kan masih banyak stres, masih banyak depresi, masih banyak takut, nggak berdaya, kepikiran terus, ya kan. Tapi hari ini yuk kita diingatkan Tuhan, sama-sama declare, ya kan. Kita ganti, katakan firman ini, biar saya ulang-ulang terus ya, biar jadi rema. Nah, nanti kalau kita baca ayat ini, ganti kata mereka dengan saya. Kita bilang, tetapi saya yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya berlari dan tidak jadi lesu, saya berjalan dan tidak jadi lelah. Katakan itu terus, saudara. Nanti kita melihat supernatural power dari Tuhan turun atas kita. Saudara, dan Raja Wali kalau terbang nggak seperti burung yang lain, saudara. Burung yang lain itu sibuk banget mengepakkan sayapnya, saudara. Flap, 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 terus kepak-kepak, saudara. Tapi kalau Raja Wali ini enggak, saudara. Kepak sekali, diam. Sudah gitu, dia cuman soar, surfing angin, saudara, ya kan. Makin terbang, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, bisa terbang sejauh sampai 4.600 meter di atas permukaan laut, atau kurang lebih 15.000 feet di atas permukaan laut. Nah, tahun lalu saya pernah ke Peru, saudara. Di Peru itu ada kota yang altitude-nya, level di atas lautnya itu kedua tertinggi di dunia, yaitu 11.200 feet di atas permukaan laut. Kota yang paling tinggi altitude-nya di atas permukaan laut itu adalah La Paz di Bolivia. Tingginya itu 12.000 feet di atas laut. Nah, ini Raja Wali, saudara, bisa sampai 15.000 feet di atas permukaan laut. Jadi sangat mudah bagi Raja Wali itu terbang jauh di atas gunung-gunung yang tinggi, bahkan melintasi badai. Makanya Raja Wali itu nggak takut pada badai, nggak takut pada hujan badai, saudara. Burung yang lain takut, saudara, berlindung, saudara.
Saya itu kan kerja di Macy's, dekat Macy's, saudara, di 34 Street. Nah, di situ kan ada kayak, di depannya kan ada kayak lapangan yang buat duduk-duduk, dan di situ banyak sekali pigeon, burung-burung, saudara. Nah, kemarin kan minggu-minggu lalu banyak hujan. Nah, burung-burung itu tuh biasanya berkeliaran, ya kan, cari makanan atau apa. Tetapi enggak, saudara, pada hujan mereka semua saya lihat di mana? Mereka semua ada di bawah atap-atap gitu. Di Macy's kan ada atap-atap, di jendela-jendela, bertengger di situ semua, mereka ketakutan, saudara. Tapi Raja Wali beda, saudara. Ada badai, dia tantang balik badai itu, saudara. Karena dia gunakan kekuatan badai itu justru untuk membawa dia naik lebih tinggi lagi. Saudara, saya mau kasih tahu, tantangan di depan pasti ada. Tantangan di depan masih banyak. Seperti burung Raja Wali induk itu tadi, saudara. Dijatuhkan, diangkat lagi, dijatuhkan, diangkat lagi, sampai terus menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat, menjadi kuat, saudara. Demikian juga kita, saudara. Kita itu mau pilih, mau jadi apa, saudara? Mau jadi seperti burung pigeon yang takut sama badai, atau mau jadi seperti Raja Wali yang pada saat Tuhan izinkan ada badai, ada cobaan, kita tantang balik, saudara, bersama dengan Tuhan tentunya, saudara. Nah, demikian juga makanya kita jangan takut sama tantangan yang ada di depan, jangan takut karena tetap ada tangan Tuhan yang menolong, yang membimbing, dan memberikan supernatural power, kekuatan supernaturalnya buat kita semua, saudara. Saudara, tadi saya bilang, Raja Wali itu mengepakkan sayapnya sekali, lalu cuman riding the wind, cuman kayak surf the wind, saudara. Semakin kuat anginnya, dia nggak gugup, saudara. Nggak jadi kayak burung yang lain, yang ketiup angin kelabakan, malah tambah sibuk mengepakkan sayapnya sampai kecapean, saudara. Enggak, saudara. Raja Wali ini tenang aja, saudara. Kekuatan terbang dia melebihi dari badai. Udah dilatih kan sama ibunya dulu, saudara. Dia bisa beristirahat tenang di atas badai itu, saudara. Saudara, demikian juga dengan kita, saudara. Untuk meraih masa depan yang Tuhan kasih buat kita, nggak bisa, saudara, kita itu kalau Tuhan kasih tantangan, kasih sesuatu yang sulit, kemudian kita gugup, kita jadi stres, seperti burung yang lain yang terus mengepakkan sayapnya, saudara, yang terombang-ambing sama angin, dan akhirnya capek, saudara, dan akhirnya lelah dan putus asa. Burung yang paling kuat pun kalau terus ada angin mengepakkan sayapnya, saudara, ya kan? Ya, capek lah. Metode ini kalau kita lakukan, saudara, kalau terus-terusan stres, nggak tahu apa yang harus dilakuin, capek, saudara, ya kan? Tapi Tuhan mau kita tangguh seperti burung Raja Wali. Tuhan mau kita mencapai masa depan kita, dan pada saat ada tantangan, tetap tenang di dalam hadirat Tuhan. Kita tenang karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kita tenang karena dia Tuhan yang sangat sayang sama kita, saudara. Kita tenang karena ada Roh Kudus, ada urapan Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk mengatasi semua badai, storm dalam kehidupan kita. Baik itu Tuhan izinkan di karir kita, di bisnis kita, di area apapun, di pelayanan area apapun, saudara, kehidupan kita, kesehatan kita, apapun, saudara. Apapun itu, saudara, pasti kita bisa mengatasi. Karena kenapa, saudara? Badai itu emang pasti jadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi ingat, semua itu untuk kebaikan kita. Badai itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Amin. Lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, kita katakan kepada diri kita masing-masing, saya seperti Raja Wali, tidak takut, karena roh Tuhan yang ada dalam hidup saya lebih besar daripada roh apapun yang di luar sana. Tuhan ada di pihak saya. Bila Tuhan ada di pihak saya, siapa yang dapat melawan saya? Destiny saya adalah lebih dari pemenang, dan saya pasti sampai meraih semua janji Tuhan yang Tuhan sediakan buat saya, keluarga, dan di hari depan, saudara. Declarekan itu terus setiap hari, saudara. Jangan lihat badai yang Tuhan izinkan itu seperti untuk menghancurkan, tetapi justru untuk naik ke level yang lebih tinggi. Adjust visi kita, pandangan kita dengan visi besar yang Tuhan kasih buat masa depan kita, saudara. Tuhan itu bukan Bapa yang jahat, saudara. Dia bukan Bapa yang senang kalau kita menderita atau kita menangis. Enggak, saudara. Tapi kadang-kadang emang cara Tuhan enggak kita ngerti. Tetapi ingat, ini untuk membuat kita, level kita naik lebih tinggi lagi, melatih iman kita agar naik lebih tinggi lagi, melatih mata kita agar bisa melihat visi seperti yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, dan jadikan badai ini bukan seperti seperti musibah, tetapi sebagai opportunity buat kita
untuk naik level lagi, saudara. Raja Wali nggak takut, saudara. Dia itu juga nggak takut. Kalau dia terbang, burung lain kadang-kadang lihat ke belakang karena takut dimangsa. Raja Wali enggak, saudara. Dia terus melihat ke depan, saudara, fokus pada saat dia terbang. Dan kalau pada saat Raja Wali ini sakit, saudara, dia itu yang dia lakukan, dia cari gunung batu yang paling tinggi, kemudian dia diam di situ, dia berjemur, dia suka matahari, saudara, dia berjemur, dia terbang ke atas, dia terbang ke arah matahari, terbang yang paling tinggi kalau dia lagi sakit, saudara, kemudian dia diam di situ, dan matahari, sinar matahari itu, dia diam saja, dan sinar matahari itu mulai memulihkan. Demikian juga kita, saudara, pada saat kita, rohani kita mungkin merasa lemah, kita lihat Tuhan, saudara. Mazmur ayat terakhir, Mazmur 12 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, setelah kita menanti-nantikan Tuhan, setelah kita mendapatkan kekuatan baru, terus kerjakan apa yang perlu kita kerjakan. Kita kerjakan terus tanggung jawab kita kerjakan terus responsibility kita, aktivitas kita. Balance antara menantikan Tuhan dan tetap aktivitas. Sama seperti Raja Wali ini, saudara. Dia balance, dia kepakan sayapnya, saudara, sekali, tapi udah gitu dia resting di atas angin, di atas badai, dia tenang, nggak gugup, saudara. Kita juga, saudara, kita menanti-nantikan Tuhan, tapi tetap kerjakan apa yang harus kita perlu kerjakan, ya kan? Kalau saudara yang masih mau mencari pekerjaan yang lebih baik, terus saudara kirim resume, jangan menyerah. Tapi balance, saudara. Kalau ada yang kerja, kayak dulu saya pernah kerja sampai 7 hari seminggu, saudara. No, saudara, kita balance antara kerja dan terus dengan setia menanti-nantikan Tuhan. Dan biarlah badai itu nggak bikin kita look down, bikin kita stres. Tetapi seperti Raja Wali ini, pada saat dia sakit, matanya mencari ke arah ke atas, saudara, dan dia diam di sana, dipulihkan oleh sinar matahari. Demikian juga kita, saudara, pada saat rohani kita mungkin capek, nantikan Tuhan, lihat ke atas, saudara, pertolongan kita datang dari Tuhan. Amin. Demikian sharing saya, saudara. Biar kita semua tangguh. Bulan ini saya tutup, tangguh seperti burung Raja Wali. Amin. Tuhan, terima kasih Kau baik, kami sudah mendengar sebagian kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bahwa kami ini, Tuhan, kalau kadang kami mengalami masalah, saya juga mengalami masalah, mungkin ada keluarga kami juga mengalami masalah, Tuhan, saat ini, Tuhan. Dan anak-anak-Mu, Tuhan, mungkin ada yang tidak tahu apa yang harus diperbuat, tetapi kami tahu jawabannya adalah menanti-nantikan Engkau, Tuhan. Setiap pribadi di tempat ini saya mau berdoa, datanglah kepada Tuhan, nanti-nantikan Tuhan. Maka pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, Tuhan itu akan datang dengan terangnya, dan terang Tuhan itu akan menyinari hati kita, dia akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita perbaiki, apa yang kita harus perbuat, apa yang harus kita lepaskan, apa yang harus kita lakukan, itu Tuhan pasti kasih tahu kita pada saat kita datang menanti-nantikan Tuhan dengan setia, sampai Tuhan jamah kita, sampai kita itu benar-benar tahu bahwa Tuhan itu hadir di ruangan kita berdoa, sampai kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saudara, nantikan Tuhan itu nggak instan, saudara. Saudara mesti kalahkan pikiran saudara yang melayang-layang, saudara mesti kalahkan semua kemalasan, saudara mesti kalahkan mungkin kadang-kadang badan ini saudara pegel atau segala macam, saudara kita mesti kalahkan itu semua. Dan saya percaya Tuhan akan tunjukkan kuasanya, Tuhan akan tunjukkan powernya kepada kita semua. Sekali lagi, datanglah nantikan Tuhan, saudara. Saya percaya Tuhan akan memberi jawaban kepada kita semua, Tuhan akan memberikan tuntunan, Tuhan akan memberikan kita melatih mata rohani kita, sehingga kita itu bisa melihat apa yang ada di depan yang Tuhan sediakan buat kita semua, buat keluarga saudara, buat anak-anak saudara, buat orang tua saudara, buat pekerjaan saudara, buat surat-surat, apapun itu Tuhan pasti akan tunjukkan. Dan pada saat kita melihat gambaran besar yang Tuhan kasih, saya percaya kita akan lebih fokus lagi, kuat berjalan, tidak lelah pada saat kita berlari, karena kita mendapatkan supernatural power dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, hamba ini terbatas, tetapi Roh Kudus tidak terbatas. Kau bekerja terus, Kau mengingatkan, Kau menguatkan, Engkau yang mengasihi Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan sekarang kami Tuhan mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sangat baik dan sungguh baik, sangat mengasihi kita semua. Baca, renungkan, meditate, memorize firman-Nya, dan yang terlebih lagi lakukan dengan setia, maka diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkati pada saat kau masuk, diberkati pada saat kau keluar, bahkan pada saat engkau tidur, engkau diberkati Tuhan, dan apa saja yang kau perbuat, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saya dan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin.